Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sayyidul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa sahabatihi al-abrar al-akramin wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah ataupun yang mendengarkan melalui Radio Robbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah izinkan kita untuk sama-sama menjadi tamunya di rumahnya yang disucikan ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan yang dirahmati dan diberkahi, dan semoga juga di saat kita berpisah nanti Allah jadikan dosa-dosa kita diampuni. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Ilahi. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, selawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan dan ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan senantiasa mengaji kita senantiasa sering berdoa untuknya dengan doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat,
Maaf terganggu oleh batuk barangkali. Terlalu tinggi getarannya. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih melanjutkan kaji kita tentang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kemarin lupa lagi. Berarti dia ulang pun tak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara tanda dan bukti bahwa kita mencintai Nabi dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikut menebar dan menyebar sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah merupakan sesuatu yang dimaklumi bila kita mencintai, baik mencintai anak kita, mencintai orang tua kita, mencintai sahabat kita, mencintai guru kita, bahkan mencintai istri kita. Tahu istri atau istri-istri? Istri saja time. Kalau istri-istri kan jamak. Mencintai istri kita. Pasti bila orang menyebarkan, menyebut-nyebut, menghormati, meninggikan, mengajarkan apa yang dikatakan atau dilakukan atau diperintahkan atau dianjurkan oleh yang kita cintai itu, pasti hati kita senang dan bahagia. Misalnya ketika di majelis ini misalnya saya menyebutkan perkataan siapa misalnya, anak tuan-tuan misalnya, Masya Allah ada ungkapan yang indah dari seorang anak didik kami bernama si Fulan. Itu anak saya tuh katanya kan, ya. Maka hati sang anak, sang ibu atau sang bapak pasti akan merasa bahagia. Apalagi bila perkataan itu dijadikan sebagai landasan dibuatnya sesuatu kebaikan dan menjadi landasan ditolaknya berbagai keburukan dan kemaksiatan, pasti hatinya bergembira, senang. Bila misalnya disebutkan bahwa ini adalah hasil temuan atau hasil penelitian dari si Fulan, ternyata si Fulan itu ketua pengurus masjid kita Riyadul Jannah, ya kan? Maka akhirnya misalnya pemerintah atau aparat mendapatkan cara terbaik untuk memberantas dan mengentaskan kemiskinan di lingkungan masjid ini misal, dan pemikiran ini diadopsi dan dilaksanakan dimanapun di dunia. Gimana itu? Senang luar biasa. Jangankan itu, masuk aja di YouTube, ya, masuk gambar kita di YouTube atau gambar orang kampung kita di YouTube, ikut antrian beras atau antrian minyak goreng, nampak, itu ibu si Fulan itu katanya, jamaah Masjid Riyadul Jannah, tersebar kemana-mana. Apalagi kalau diwawancarai oleh wartawan, itu sangat bahagia. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini tandanya kita menyenanginya. Dan sebaliknya, bila kita membenci seseorang, tidak menyenanginya, bila orang itu ditampilkan atau disebut-sebut, disanjung-sanjung, atau perkataan jadikan alasan dan, ya kan, untuk melakukan sesuatu,
Gimana kira-kira tanggapan kita? Hah? Orang yang kita benci? Hah? Pasti kita minimal bersedih, kok dia lagi? Kenapa perkataan sebanyak ini perkataan orang kok dia yang dipakai? Iya kan? Sebanyak ini orang kok perkataan dia yang jadikan landasan? Dia yang dinukil. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini akan terlihat jelas di dalam keseharian seorang muslim dan muslimah. Bila dia melihat tersebarnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana itu adalah yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya ini. Apa peninggalan Nabi yang paling berharga? Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang-orang yang diangkat derajatnya tinggi-tinggi setelah para Rasul dan Nabi, diangkat tinggi-tinggi adalah al-ulama. Apa sebab mereka diangkat tinggi-tinggi? Syekh? Hah? Karena mereka pewaris Nabi. Andainya sekarang kita punya orang tua terkaya di lingkungan ini, lalu di antara ahli warisnya adalah tentu anaknya kan? Anaknya terangkat langsung atau tidak? Terangkat langsung. Setelah ayahnya, misalnya ayah saya meninggal, kaya raya, pewarisnya Dasman, pasti orang kaya itu pindah ke Dasman. Dengan dapat titel orang kaya, punya nasab enggak? Jadi tinggi nasab kita. Al-malu nasabu man la nasabalah. Kata orang Arab, bahwa harta itu nasab bagi orang yang tak punya nasab. Enggak tahu pun ayah ibunya, tapi kalau sudah bibiti, dah duit banyak, pasti orang hormat semuanya. Bahkan mungkin juga kita ya, yang berkuasa jadi tidak berkuasa berhadapan dengannya, betul? Ya, penguasa pun bisa dikuasai oleh oleh beruang. Orang beruang, nah, bisa dikuasai. Itu tandanya kaum muslimin dan muslimat. Nah, sekarang pewaris Nabi itu adalah ulama. Dan ulama adalah yang diangkat tinggi-tinggi dari seluruh orang yang ada, bahkan lebih tinggi dari al-umara, para pemimpin. Makanya pemimpin yang baik yang hormat pada ulama, yang selalu mendekati ulama. Sebaliknya, ulama yang tidak baik, lanjutkan. Ulama yang tidak baik, yang suka merendahkan dirinya di depan para pemimpin. Coba bayangkan, kalau pemimpin merendah depan ulama, terangkat dia. Tapi kalau ulama merendahkan diri di depan umara, jatuh dia dan jatuh umaranya. Berarti mana yang lebih tinggi? Ulama. Tapi tidak nampak nih, kalau ada acara di Rajulna yang disambut Pak Walinya, bukan ustadznya, iya kan? Kamu ke ustadznya. Di masa yang wali kota yang dulu, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Pak Herman, saya pernah diundang acara di Masjid Ar-Rahman awal-awal pulang. Nah, acara, tidak usah sebut acaranya, acara kenegaraan lah. Tapi saya minta ceramah. Perjanjian saya datang kajian lepas maghrib. Kajiannya lepas maghrib. Ya, saya siapkan diri untuk lepas maghrib. Pas lepas asar ditelepon oleh ajudan. Ustaz di mana? Ya, masih di rumah.
Pak Wali sudah datang. Ya saya nggak tahu. Rupanya ada acara sebelum kajian. Nah, artinya mungkin sebenarnya sekitar sejam lah atau setengah jam lebih dari sebelum maghrib. Perjanjian kita kan jelas sekali perjanjiannya. Kajiannya pada maghrib. Saya sholat maghrib nanti di sana. Nah, intinya cepatlah datang, bagus Ustaz katanya. Iyalah, saya usahakan. Tapi saya tidak janji cepat, karena saya belum mandi juga. Saya baru pulang, tak salah pulang kuliah waktu itu ngajar. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang kan pada sudah kumpul semua. Kan tinggal sendiri lagi. Itu dah parkir, dah penuh sampai ke kantor gubernur, sampai ke Suman HS. Pas saya nak masuk, dilarang oleh Satpol PP-nya. Tidak boleh masuk ke pekarangan masjid. Saya bilang, saya penceramah, diundang oleh Pak Wali. Pokoknya Bapak turun di sini, jalan kaki, mobil parkir jauh-jauh. Bayangkan. Jadi Ustadz tidak lebih dihormati dari pejabat. Nah, itu masalahnya. Akhirnya gimana kira-kira? Mungkin saya belum ulama waktu itu ya. Sekarang juga masih belum. Nah, karena ada SK-nya. Kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya saya bilang sama mereka, saya diundang Pak Wali. Iya, tapi tidak bisa masuk. Nah, kalau tidak bisa masuk, saya pulang. Kalau tidak bisa masuk, saya pulang. Saya nanya, mobil beliau masuk tidak ke dalam? Masuk Pak, karena saya lihat mobilnya nampak kan. Kalau boleh masuk mobil beliau, mobil saya wajib masuk. Kalau tidak, saya pulang, Anda tanggung jawab. Saya tidak memerlukan. Ya, mohon maaf ya. Saya pasti akan ditelepon lagi, mana saya dilarang masuk. Kan itu jawabannya. Saya melarang Satpol PP. Biarin, tahu rasa dia nanti. Intinya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Jadi Ustadz di masa-masa ilmu tidak dihormati, tentu tidak akan dihormati. Padahal seharusnya kan kalau sudah Ustadz, nggak usah lagi ditanya-tanya. Oh ya, silakan kan. Karena acaranya acara kajian tabligh akbar. Siapa bintangnya di situ? Ustadz. Tapi tetap juga pejabat yang punya ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya saya ingin, kalau sempat memang tidak boleh masuk, saya nak kasih pelajaran juga sama Pak Wali waktu itu. Ya mumpun beliau udah meninggal, dia berani bilang sekarang. Dulu juga sudah saya bilang. Jadi kasih pelajaran bahwasanya kalau dibeda-bedakan, saya tidak masuk waktu itu. Ya. Kenapa? Harusnya awak yang disebutkan, ternyata bukan. Nah, jadi gitulah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pemimpin yang terbaik adalah yang menghormati manusia terbaik setelah Nabi SAW. Karena mereka yang mewarisi warisan termahal. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut ulama yang baik itu adalah yang tidak merendahkan diri ke depan penguasa. Dan penguasa yang baik adalah yang suka memuliakan ulama. Oleh sebab itu pemimpin itu senang kalau nak dapat hati masyarakat, hati umat, hormati para ulamanya. Dan ulama mudah untuk dapatkan hati umat bila dia punya izzah di depan penguasa. Izzah di sini jangan salah tafsirkan, melawan itu tidak izzah namanya itu. Kalau melawan itu bukan izzah, itu dilarang. Dilarang. Yang izzah itu adalah tidak merendahkan diri untuk mencari kepentingan duniawi. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kembali ke kita. Bila sunnah Nabi SAW yang ia adalah merupakan warisan Nabi yang paling mahal. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Innallaha la yarfa'ul ilman tizaan. Allah tidak mengambil ilmu, menghilangkan ilmu dari umat ini dengan dicabutnya min qulubil ibad. La tizaan min qulubil ibad. Tidak dicabut dari hati hamba. Tapi apa? Innama yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama.
Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masa-masa banyak ulama yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama pada pergi, ya tahun-tahun ini kan banyak ulama yang meninggal. Kalau pemimpin meninggal, banyak gantinya. Ya kan? Kan pemimpin senang carinya. Asal pandai demo bisa dipimpin tuh. Hah? Asal pandai demo udah bisa dipimpin. Kalau jadi pemimpin sangat mudah, buktinya calonnya banyak. Tapi kalau untuk cari pengganti ulama tidak mudah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi tugas kita semakin berat di saat ulama sudah mangkat dan wafat. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah akan mengambil ilmu dengan wafatnya para ulama. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham, karena bukan untuk itu mereka diutus. Mereka bukan untuk mewariskan dinar dan dirham, karena tanpa nabi dan rasul dinar dan dirham Allah sudah turunkan juga. Makanya dinar dan dirham, emas dan perak itu nak beriman tak beriman dikasih juga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini di sisi Allah tak senilai sebelah sayap lalat. Pernah jual? Cobalah bawa ke pasar, ditawarkan, kumpulkan nanti sayap-sayap lalat itu, buka lapak. Nah, tulis sayap lalat sakti misalnya. Siapa yang beli? Tidak ada yang mau beli. Tidak ada yang mau beli. Begitulah dunia ini hinanya di sisi Allah SWT. Makanya kalau diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman, tuntun tidak perlu bersedih hati. Karena kita diberi yang lebih mahal, yang lebih berharga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Al-imanu wal-islam. Besok sawit dia juta hektar itu tidak berguna. Tidak ada gunanya. Tapi uang yang dimasukkan di kotak infak itu 1.000 rupiah itu akan berkesan. Akan berkesan. Bisa saja yang 1.000 ini mengalahkan 1 miliar. Rubba dinar atau rubba dirham sabaqa mi'ata dirham. Bisa saja 1 dirham mengalahkan infak 100 dirham. Seperti yang datang hadis Nabi SAW. Jadi yang termahal yang ditinggalkan Nabi itu adalah dinar. Hah? Apa yang pertama tadi? Al-ilmu. Innama warathul ilma. Yang diwariskannya adalah ilmu. Man akhadha bihi akhadha bihawdhin wafir. Siapa yang ngambil bagian sebanyak apapun, walaupun sedikit, 1 hadis, 2 hadis, dia sudah dapat bagian yang sangat banyak. Apalagi kalau kita semakin banyak mendapatkan warisan itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalaulah ini yang menjadi warisan utama Nabi SAW, siapa yang ngambilnya diangkat Allah SWT, maka dia adalah warisan terbaik. Dan di saat kita mendengar, misalnya, kenapa pula itu anak-anak masih muda pirajin ke masjid pula? Tunggulah masa tua dulu, habiskan masa muda. Lalu disampaikan kepadanya, itu adalah sunnah Nabi SAW. Oh, sunnah Nabi, alhamdulillah. Saya tadi salah sangka. Saya kira yang ke masjid itu hanya orang-orang ya lawan muda dong. Lawan muda apa? Ya tua. Gitu aja kok repot. Nah, saya kira yang ke masjid itu hanya orang-orang tua. Ternyata masuk sunnah Nabi, anak-anak muda mesti ke masjid sholatnya. Alhamdulillah, senang hati ini mendengar sunnah Nabi menyebar. Ya kan? Ini tanda
Itu tandanya sedang apa kaji kita? Tandanya sedang jatuh cinta. Apapun yang berkaitan dengan Nabi, senang hati ini dengarnya. Kata dia bilang, bila perkataan seseorang dinukil orang yang kita cintai, kan tadi sudah di mukaddimahnya tadi, Masya Allah, anak-anak muda di Riyadul Jannah itu semua sholat di masjid 5 waktu. Lalu dibilang oleh ibu yang lain, itu kan karena suami ibu ini pengurusnya. Kira-kira ibunya bangga enggak? Bangga enggak? Bangga apa enggak? Suaminya dibilang punya jasa, buat kebaikan, bangga enggak? Ibu bangga enggak? Enggak ya? Oh, sedang tidak senang sama suaminya, pasti itu. Kalau sempat dia suaminya disebut, pandai di luar aja, di dalam enggak terurus. Kalau udah gitu, ibu sedang tidak senang pada suami. Kan ada gitu kan? Ada orang, Masya Allah, suami atau istrinya dapat predikat pegawai teladan. Awak ucapkan selamat misalnya sama suami atau istrinya, selamat Pak ya, ibu dapat predikat pegawai teladan. Lalu komentarnya apa misalnya? Tidak ada orang yang bisa, tidak ada yang bisa teladan di luar dan di dalam. Kira-kira gimana? Tidak paham. Tidak ada orang yang bisa bagus prestasinya di dalam atau dan di luar. Tidak paham. Ini Pak yang jelaskan ya kalau ini. Maksudnya dia teladan di kantor, di rumah. Itu maksudnya. Kalau komentarnya, tidak ada orang yang bisa bagus dua-duanya di luar dan di dalam rumah. Memang di kantor hebat, di luar, di rumah. Nah itu. Kalau itu komentarnya kira-kira sedang cinta atau sedang tidak cinta ya? Sedang tidak cinta waktu itu, pasti itu. Makanya jangan dilanjutkan lagi, besok lagi diucapkan. Jangan sekarang. Sekarang dia sedang tidak menikmati. Apa pasal? Mungkin sedang tidak enak hati. Jadi tidak selamanya ucapan selamat. Dia tidak selamat membuat perasaan senang enggak? Karena sedang tidak cinta. Nah sekarang kalau kita bawa hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke hati-hati yang sedang tidak cinta dengan Nabi, senang dia dengarnya. Sunnah kan ya kan? Kan itu benar. Kalau orang senang melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebarkan, pasti dia merasa bahagia. Pasti merasa bahagia. Tapi kalau orang tidak, enggak itu aja yang sunnah katanya. Terus yang mana sunnah? Sama dengan apa? Dengan suami yang nak nikah lagi kan dibilangnya sunnah itu dek katanya. Itu sebesar-besar pintu bagi adik nak masuk surga katanya. Memang abang sunnah itu nikah aja katanya. Yang sunnah lain kan masih banyak belum katanya. Ya enggak? Kan termasuk sunnah juga abang kasih hadiah ke saya setiap pekan di luar uang belanja. Mana hadiahnya? Iya kan? Sunnah juga abang bawa saya pergi umroh bulan Ramadan katanya. Ini sejak kita menikah, jangankan umroh Ramadan, haji belum daftar lagi katanya. Abang nak nikah pula cerita. Ya gitu, sedang tak senang atau sedang senang itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ibu pasti tidak senang dengar cerita itu kan? Kan ibu pasti tidak senang dengar suami cerita tentang nak bersuami beristri lagi, pasti tidak senang. Makanya tidak senang dengannya. Nah hati di saat mencintai sang Nabi alaihissalam, apapun akan terasa indah, apapun terasa bahagia di hatinya. Dan dia melihat menyebar sunnah Nabi itu membuat hatinya berbunga-bunga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita dapatkan para sahabat yang cintanya ke Nabi benar-benar kuat dan teruji. Mutu bisa diadu kan? Ya, kualitas cinta sahabat itu bisa diadu. Mereka pernah Abdullah bin Abbas menyebutkan sesuatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa masalahnya. Lalu ada yang bilang,
walakin kana Abu Bakrin wa Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar tidak gitu kata mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Tidak takut kalian Allah turunkan hujan batu dari langit? Saya katakan kepada kalian, qala Rasulullah, Rasul yang mengatakan, kalian jawab dengan berkata Abu Bakar dan Umar. Rasulullah berkata, kalian bilang Abu Bakar dan Umar. Coba bayangkan. Ini membandingkan arah perkataan Abu Bakar dan Umar dengan perkataan Nabi SAW. Abdullah bin Abbas marah. Bagaimana kita hari ini yang membandingkan perkataan Nabi dengan perkataan Pak Robi misalnya. Nabi SAW dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja tidak bisa diadu, tidak lawan. Apalagi perkataan Nabi, perintah Nabi, sunnah Nabi dengan pendapat si fulan dan fulana, Allah dan alana, si anu dan si ana. Kenapa? Ini cinta kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mencintai Nabi hakikatnya adalah suka menebarkan sunnah Nabi SAW. Akan kita, itulah kalau antum sedang mencintai itu, senang sekali menebar kebaikannya, ya kan? Pasti hati ini nak cerita terus. Kalau sempat antum dianugerahi istri yang masya Allah, akhlaknya luar biasa, pandai dengan suami, pandai dengan keluarga dan sebagainya, bahkan pandai cari duit, dimanapun disimpan pasti dapat. Misalnya, antum kalau pulang ke rumah emak kita, kira-kira ceritanya yang baik-baik itu yang tak baik? Senang sekali kalau maknanya bagaimana istrimu. Mulai itu buka tuh. Wah, untung amak suruh saya nikah dengan dia dulu. Ya kan maknya dulu agak maksa dikit. Dia mau nikah sama yang lain sebenarnya. Tapi maknya maksa menikah dengan yang ini. Untung saya tidak jadi nikah dengan yang dulu mah. Untung dengan ini. Ya. Rugi saya kalau tidak dapat dia. Bahkan rugi kenapa terlambat nikah dengannya. Cerita mulai banyak itulah. Tapi tadilah kalau sedang tidak cinta, nanya-nanya mamak tentang itu katanya. Bikin pusing kepala aja. Bikin nak muak saya, nak muntah saya kalau dengar nama. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah yang mencintai Nabi dengan sebenar-benar cinta itu suka ditebarkan sunnah Nabi SAW dan dia tidak mau ganti dengan yang lain. Makanya ma'asyarul kiram dirahmati, inilah tanda cinta yang sesungguhnya. Tidak suka dengan yang bertentangan dengan yang dicintainya itu Rasulullah SAW. Oleh itu, seperti dalam kajian kita sebelum ini, mencintai Nabi itu ya mestilah dengan mengikutinya. Dengan mengikutinya. Karena dengan mengikutinya kita tahu apa yang diinginkannya. Tidak seperti sebagian ahlul ahwa, sebagian orang yang mengikuti hawa wa ahlul bidah. Mereka mengada-ngada sesuatu di dalam agama dengan alasan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan jelas mengatakan man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami ini. Urusan Nabi kemarin ngurus apa? Ngurus pendapatan? Bukan itu. Ngurusnya adalah agama yang mengatur segalanya. Ma laysa minhu fahuwa raddun, yang tidak termasuk di dalamnya ditolak. Imam Malik menafsirkan hadis ini dengan perkataannya malam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu dinan fi zamanina. Imam Malik, imam mazhab Maliki, Imam Darul Hijrah, wafat 179 Hijriah, dari generasi tabaul atba,
atau atba'ut tabi'in, tabi'it tabi'in, karena gurunya Nafi' Az-Zuhri adalah generasi tabi'in. Nah, beliau katakan sesuatu yang belum jadi agama di zaman Nabi tak boleh masuk bagian agama di zaman kita. Karena apa? Karena segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama tertolak, sekalipun dianggap baik oleh yang melakukannya. Tadilah cinta. Jadi kita senang bila sunnah Nabi SAW menebar dan segala yang berhadapan atau bertentangan dengannya, maka itu diganti dengan yang datang dari Nabi SAW. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi subhanallah, memang iblis pandai mengelabui, pandai menipu. Kalau tak pandai menipu, dah syaitan namanya. Suka menghiasi amalan-amalan yang kita lakukan sehingga terlihat lebih baik, bahkan kadang-kadang lebih baik daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita dapatkan banyak dari ahlul ahwa, ahli hawa wa ahlul bidah yang tidak mengikuti sunnah, dia tidak senang melihat menebarnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak senang dia. Bahkan dianggap melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan sunnah Nabi kadang-kadang dianggap melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, nah, macam tadi orang semakin ramai di masjid solat berjamaah, dia akan bingung dan tidak senang. Apa sebab? Ya, apalagi kalau banyak pengajian, ngaji tiap hari katanya. Lalu dipikirnya listrik banyak habis, air banyak habis, nanti masjid kotor, tikar, harusnya 10 tahun bisa tidak diganti, ini sekali 2 tahun diganti, dan seterusnya. Tidak senang dia. Lagi nanti parkir penuh, terhambat lalu lintas. Jadi macam-macam alasan. Orang datang ke masjid, dia yang tak senang. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Ada. Khususnya mereka yang suka atau tidak suka melihat sunnah Nabi SAW. Ini dapat kita pastikan dia tidak tahu bagaimana mencintai Nabi SAW. Karena biasa dengan mencintai Nabi dengan hal-hal yang tidak dicintai Nabi SAW. Masa antum mencintai Nabi tapi melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi SAW? Gimana? Antum mencintai Nabi tapi dengan melakukan yang dibenci oleh Nabi SAW. Yang paling dicintai Nabi apa? Tak tahu. Salat berjamaah. Taib. Ahsanta. Salat berjamaah. Yang paling dicintai Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa tandanya itu yang paling dicintainya? Apa buktinya itu yang paling dicintainya? Itu yang ditekankannya ketika akan meninggal. Ibu kalau meninggal besok akan meninggal, yang paling ibu ingat itu apa? Sapu lidi yang sudah patah-patah tuh? Atau periuk yang sudah tepok? Atau plastik bekas yang mau dikasih ke pemulung? Itu yang diingat. Apa yang diingat? Pasti yang diingat yang paling dicintai, yang paling dinilai, yang paling berharga. Iya kan?
Jelas Ustaz? Jelas tak? Nah, yang paling bahagia. Kemudian mengingatkan jangan sampai dilakukan oleh anak-anaknya yang paling dia tidak suka, yang paling dia tidak senangi. Bukankah begitu? Cobalah mati dulu, biar antum tahu itu apa yang teringat ketika meninggal itu. Pasti yang paling dikhawatirkan dan yang paling dicintai. Ibu akan meninggal, apa misalnya yang teringat? Nah, jangan lupa doakan ibu. Iya kan? Iya, karena itu yang paling cintai. Jangan lupa ya, utang ibu di warung ada sekian, jangan lupa dibayarkan. Ini mengkhawatirkan. Karena paling mengkhawatirkan. Betul kan? Kemudian bilang sama ibu, bilang sama ayahmu jangan. Masya Allah, itu bahaya tuh, wasiat tidak bisa nih. Jangan menikah lagi ya, itu tidak boleh wasiatkan itu. Nah, kalau diwasiatkan pun wajib dilanggar itu, wajib dilanggar. Kalau ada bapak-bapak yang dapat wasiat dari ibu istrinya akan meninggal, ya ditulis pakai notaris pun ditulis dilarang menikah setelah istri meninggal, itu wajib dilanggar karena wasiat yang bertentangan dengan syariat wajib diadakan. Misalnya kalau ada nanti, kadang-kadang kan banyak orang mewakafkan tanah untuk masjid, dia tidak mengetahui, tidak berilmu, lalu diwasiatkannya, kalau saya meninggal kubur saya di mihrab masjid supaya setiap imam ngaji terdengar terus oleh saya, katanya. Dia nggak tahu bahwa amalan dah terputus bila napas sudah terputus. Nak ngaji orang, nak azan orang, ya walaupun khilaf ulama apakah orang yang sudah mati mendengar kita lagi atau tidak, khilaf dalam masalah ini. Apakah itu khusus untuk Nabi atau berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin, khilaf. Wallahu a'lam, saya lebih cenderung dan lebih kuat berdasarkan dalil adalah mereka tidak mendengar apa-apa lagi kecuali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau masih bermanfaat baginya mendengar azan setelah meninggal, tidak apa-apa kita meninggal cepat kan. Meninggal dalam keadaan kafir itu tidak ada masalah nanti, sebab dia masih bisa bersyahadat di kubur. Kan masih bisa bersyahadat kan ini logikanya. Andainya suara azan yang dia dengar, suara imam yang dia ikuti, didengarkannya setelah dia mati, bermanfaat baginya, tidak adanya bermanfaat, berarti orang-orang yang sudah mati pun, mati kafir pun bisa juga bersyahadat setelah mati nanti. Oh, tidak ada dalilnya Ustaz, tidak boleh. Oke, tidak boleh. Tapi orang-orang yang mati dalam maksiat tapi muslim, berarti nanti jadi orang soleh nanti selama di kuburan. Kalau bisa begitu, kenapa minta balik lagi mereka? Kalau memang bisa bermanfaat, kenapa minta pulang lagi? Tidak ada dikecualikan yang dikubur dalam masjid, yang dikubur di mihrab, tidak ada pengecualian. Semua terputus. Oleh sebab itu, kalau ada wasiat seperti ini, ya kepada ahli waris, menurut dalil wajib untuk tidak ditunaikan. Apa pasal? Karena Nabi larang kita salat menghadap kuburan. Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat beribadah. Mana tahu misalnya yang pewakaf berwasiat kuburkan saya di mihrab masjid, maka yang seperti ini kan dia ini yang paling dia senangkan sebenarnya kan. Maka kita katakan boleh tidak diikuti wasiat tersebut, karena ada wasiat yang lebih tinggi daripada itu, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang meninggalnya, la tattakhidhu qabri idan, jangan kali jadikan kuburan kau sebagai tempat berhari raya. Para ulama hadis menyebutkan makna berhari raya yang dikunjungi secara rutin dalam waktu-waktu tertentu dan beramai-ramai. Maka di sini kita paham, kalau ke kuburan Nabi saja tidak boleh dijadikan tempat hari raya, apalagi kuburan-kuburan yang lain. Makanya menjadikan hari raya ziarah kubur ini bertentangan dengan pesan Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat berhari raya. Bahkan Nabi menyebut la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadi kuburan-kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Nah, orang ahlul ahwa wal bidah yang dipengaruhi oleh syaitan, talbisu iblis, kadang-kadang mereka tidak senang melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebarkan. Berarti di mana cintanya? Padahal yang paling dihargai, yang bernilai, yang ditinggalkan Nabi, dan itu yang ditekankannya yang meninggal adalah sunnahnya. Adalah sunnahnya. Dan dia jamin siapa yang memegang keduanya, Al-Quran dan sunnah, dengan baik, dengan kuat, tidak akan pernah tersesat. Nah, ini juga ujian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang ketika dihadapkan kita dalam satu masalah, satu harus yang mesti memilih antara mengikuti sunnah Nabi atau mengikuti sunnah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian cinta. Ujian cinta. Jelasnya? Buatlah nanti untuk uji cinta di hari-hari kita. Sekarang bertentangan antara keinginan orang yang kita cintai dengan keinginan orang lain. Nah, ujian cinta juga. Mana yang kita dahulukan? Antara misalnya istri dengan pekerjaan. Kadang-kadang dihadapkan dua pilihan. Tapi ini bukan dalam istilahnya sesuatu yang bisa diundur, tidak. Ini istri mau meninggal. Ini pekerjaan kalau seandainya kita tidak pergi ditinggal. Nah, istri mau meninggal. Antum pergi kerja juga? Hah? Kan ada pilihan lagi kan? Tapi kalau istri minta ke mall, ya, lalu mall itu buka sepanjang hari. Kerjaan waktunya terbatas. Apa dia jalan melobi yang nanti kita perginya malam aja. Pasal malam harga lebih murah. Misal, Anda merayu. Ini tidak bertentangan. Ini kan bertentangan. Kalau ini dibuat, ini lewat. Ini dibuat, ini lewat. Di sini terlihat cinta. Terlihat cinta. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi kemudian mencintai seseorang dengan sesuatu yang dia tak suka, kira-kira cinta diterima atau ditolak? Cinta diterima atau ditolak? Ditolak. Antum nak menghormati kawan dengan makanan misalnya, ya, syukuran kita karena suatu prestasi, lalu ajak kawan makan. Ajak kawan makan, dan antum tahu dia tidak suka menu tertentu. Misalnya karena dia orang Sumatera yang suka pedas, dibawa ke warung-warung, warung Solo, Jogja, yang serba gudeg misalnya, yang serba manis. Kira-kira dia menikmati atau tidak? Tidak menikmati dia. Nanti setelah makan kesannya gimana? Kesannya gimana? Masih tidak. Apalagi kalau yang tidak bisa dia makan sama sekali. Antum tidak tahu tensinya tinggi, bawa masa makan kambing. Misal, walaupun ini sebenarnya anekdot saja, kambing sebenarnya tidak ada hubungan dengan darah tinggi. Ya, buktinya orang-orang sana seekor 4 orang, 5 orang biasa aja. Awak 5 RT naik darah karena dapat bagian sedikit, itu masalahnya. Ya, karena dapat bagian sedikit naik darah, itu mungkin. Coba odak yang banyak dalam lagi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kita
Ya, bila melihat sunnah itu disebar dan dipakai orang, hati ini senang. Tapi bila tidak, berarti cinta sedang terjejaskan. Oleh itu berkata salah seorang ulama, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan masalah ini, bahwasanya orang-orang yang non sunnah atau ahli bid'ah tidak suka orang-orang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW, pasti tidak suka. Wa yas'alik kitmaniha, dan berupaya dengan segala cara untuk menyembunyikannya, jangan sampai menjadi ikon, jangan sampai menjadi panutan. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, minal ma'lum, sesuatu yang dimaklumi, annahu la tajidu ahadan, tidak kau dapatkan seorang pun, mimman yaruddu nususal kitabi wa sunnati biqaulihi, di antara orang-orang yang menolak nas-nas alkitab dan sunnah dengan pendapatnya, menolak dengan pendapat. Apa makna menolak pendapat? Tidak sesuai logika, tidak logis lagi, tidak punya alasan filosofis lagi, tidak realistis lagi, kan menolak dengan pendapat. Nah, illa wa huwa yubghidu ma khalafa qawlah, kecuali dia pasti membenci sesuatu yang berbeda dengan pendapatnya itu. Wa yaddu anna tilkal ayata lam takun nazalat, dan berandai-andai dan berangan-angan seandainya ayat itu tidak turun. Ini ayat dah turun pula. Dia berharap ayat ini tidak turun sebab tidak sesuai dengan pendapatnya. Wa anna dzalikal haditsa lam yarid, dan hadis itu tidak datang. Kalau perlu hadis ini enggak ada. Walau amkanahu kastal hadits min qalbi, kalau boleh dia akan hapus itu hadis dari hatinya. Wa qila an ba'd ru'usil Jahmiyah, diriwayatkan dari sebagian pimpinan atau petinggi atau pentolan Jahmiyah, ini aliran sesat dalam akidah yang berdasarkan ilmu kalam, imma Bishr al-Mirrisi, dia lupa, mungkin Bishr al-Mirrisi atau ghairuhu atau selainnya. Bishr al-Mirrisi ini adalah yang hidup di zaman Imam Ahmad, yang senantiasa menentang sunnah Nabi dengan pendapatnya, khususnya dalam masalah akidah. Semua yang tidak sesuai dengan akal ditolaknya. Ini namanya Bishr al-Mirrisi, pengikut paham Jahmiyah. Annahu qala, dia berkata, laisa syai'un anqasa liqaulina minal Qur'an, tidak ada satupun yang membuat pendapat kita semakin lemah dari Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang semakin membuat perkataan lemah kita semakin lemah kecuali Al-Quran. Artinya Al-Quran selalu melemahkan pendapat kita. Al-Quran selalu yang paling potensi menolak pendapat kita. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau di hadapan Al-Quran pasti pendapat kita lemah, kurang nilainya. Oleh sebab itu kata dia, fa'aqirru bihi fil zahir. Oleh sebab itu terima Al-Quran secara zahir. Artinya jangan tolak Al-Quran. Thumma harrifuhu bitta'wil, kemudian rubah Al-Quran itu dengan ta'wil. Apa makna ta'wil? Yaitu memaknai Al-Quran dengan makna yang tidak diturunkan untuk itu, dengan makna yang di luar makna yang asli. Ya, seperti istawa diganti dengan makna istaula. Istawa maknanya berada di atas, diganti dengan makna istaula, menguasai. Istawa alal arsh, di atas arsh. Ini kan berbeda dengan pendapatnya, sebab menurut pendapat Al-Jahmiyah dan yang mengikuti mereka, bahwa kalau di atas mesti menempati, ini gelas di atas meja, berarti pasti menempati meja. Peci di atas kepala, berarti menempati
Kepala. Apa lagi? Kaca di mata, berarti menempati mata. Apa lagi? Nasi dalam periuk. Anda ingat nasi itu, menempati periuk. Oleh sebab itu mereka menolak dengan alasan itu. Karena kalau menempati, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Berarti bertentangan dengan logika menurut mereka. Lalu kita katakan ini logika makhluk benar, tapi pada Al-Khaliq tidak benar. Buktinya Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum adanya arasy, dan sudah ada sebelum adanya tempat. Berarti Allah tidak butuh tempat. Nah, kalau dia di atas arasy bukan berarti menempati arasy, karena belum ada pun tempat, dia sudah ada. Berarti tidak perlu tempat. Maka logika sesuatu di atas sesuatu mesti menempati sesuatu, logika ini benar bagi makhluk, dan itu pun tidak semua. Itu pun tidak semua makhluk. Kan sudah kita katakan. Antum punya ilmu. Ada ilmu. Baik. Di mana antum simpan? Di mana? Kepala apa di lutut? Enggak, manja ini kan banyak pendapat. Ada yang kata di dengkul katanya. Di kepala. Taib. Boleh enggak? Kami boleh enggak antum izinkan ketika antum meninggal nanti kami otopsi. Jadi bahan uji coba. Di mana ilmu antum itu bertempat? Boleh? Kita buat perjanjian sekarang. Tidak ada tempatnya. Berarti semua orang mengatakan ilmu ada di dada atau di kepala, ya kan? Tapi carilah, ada enggak tempatnya? Enggak ada. Berarti tidak semua sesuatu di atas sesuatu atau di sesuatu mesti menempatinya. Jelas? Itulah langit di atas kita. Langit di atas kita membutuhkan yang di bawahnya atau tidak? Tidak membutuhkan. Kan tidak menempati sesuatu dia. Berarti kaidah yang mengatakan bahwa sesuatu di atas sesuatu mesti membutuhkan yang di bawahnya tidak sempurna atau tidak mutlak benar. Tidak mutlak benar. Oleh sebab itu tidak bertentangan dengan logika. Berarti kalau tidak bertentangan dengan logika, tidak ada masalah Allah di atas arasy. Karena tidak, hukum logika tidak membatalkannya, kecuali logika yang tidak sempurna, logika yang sakit. Kalau logika yang sehat tidak, karena tidak segala sesuatu di sesuatu menempati sesuatu. Antum punya ruh enggak? Ruh itu zat atau tidak? Ada zatnya? Tidak ada. Terus yang dicabut oleh malaikat itu apa? Surat aja. Ada zatnya enggak? Ada. Karena ruh ikut disiksa, ya kan? Kalau ada ikut disiksa berarti zat. Sekarang pertanyaannya, ruh antum di mana? Zat. Kalau enggak tahu bilang enggak tahu, biar saya jelaskan. Semua kita mengatakan selama hayat dikandung badan, berarti ruh ada dalam badan. Sekarang pertanyaannya, atau izinkan lagi tidak nanti kami memeriksa setelah mati, ya, untuk mencari di mana ruh antum bertempat. Ayo, ada tempatnya? Tidak juga. Berarti tidak semua sesuatu di sesuatu mesti membutuhkan tempatnya. Jelas? Kalau demikian berarti logika yang mengatakan kalau Allah di atas mesti butuh kepada yang di bawahnya, logika yang tidak benar.
Oleh sebab itu batal demi hukum. Batal demi hukum. Nah, inilah cara beriman yang benar. Karena Al-Quran dan hadis jelas menyampaikan bahwa Allah di atas arasy. Lalu ditolak oleh akal, karena segala yang di atas mesti menempati dan mesti butuh pada yang di bawah. Kita katakan ini logika tidak benar semuanya. Kalau ada pengecualian pada makhluk saja ada pengecualian, apalagi pada pencipta yang memang harus dikecualikan dari hukum makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Kalau demikian, akal ahlus sunnah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Hanya akal yang tidak mengikuti sunnah yang mengatakan bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Sebab Al-Quran dan sunnah dalam bab ini semuanya sama, tidak ada berbeda, kecuali akal yang tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, maka dia katakan tidak ada yang paling menjatuhkan harga pendapat kita dari Al-Quran. Oleh sebab itu terima secara zahir, maka tidak akan ada orang menolak Al-Quran. Kami beriman Al-Quran, iya, beriman pada Ar-Rahman Al-Istawa, beriman, tapi tidak itu maknanya. Oleh sebab itu harifu bita'wil, rubah dia dengan ta'wil. Wa yuqal innahu qala, dikatakan bahwa dia berkata idza ihtajju alaikum bil hadis faghalituhum bit takdzib. Bila orang-orang ahli hadis itu berhujjah, ahli sunnah itu berhujjah kepada kalian memakai hadis, maka dustakan hadis itu, salahkan hadis itu, karena dia tidak mungkin masuk. Akhirnya mereka menolak hadis-hadis yang tidak masuk akal. Menolak Al-Quran kan kafir jadinya katanya. Menolak hadis dengan apa? Dengan syubhat, biasa saja mereka selamat. Walaupun sebenarnya tidak selamat. Wa idza ihtajju bil ayat faghalituhum bit ta'wil. Bila mereka berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran, maka salahkan mereka dengan ta'wil. Makanya selalu bahasanya alul kalam itu, alul jahmiyah, umumnya kalau menuduh ahli sunnah itu dengan perkataan tidak berakal, tidak menggunakan otak, bodoh, dungu, dan seterusnya, jumud. Itu selalu keluar kata-kata dari ahli-ahli al-kalam terhadap ahli sunnah. Jadi tidak menggunakan akal, tidak pandai berlogika, wawasan sempit, pikiran picik, tidak tahu makna, dungu, bahkan ada yang mengatakan ngigau. Kenapa? Karena ini memang cara-cara jahiliyah dulu menjatuhkan dakwah Nabi dengan menghina, mencaci, mencela dan merendahkan. Padahal sebenarnya kalau benar kita mencintai Nabi SAW, pasti perkataan Nabi, perbuatan Nabi, anjuran Nabi, bahkan cara berpakaian Nabi, cara makan Nabi menjadi sesuatu yang sangat kita prioritaskan dan sangat kita populerkan dan sangat kita gandrungi dan kita ikuti. Barangkali sampai di sini. Nah, lihat aja nanti kita lebih mendahulukan pendapat atau lebih mendahulukan sunnah Nabi SAW, karena pesannya menjelang wafat itu pegang teguh keduanya. Ternyata kita masih ragu-ragu untuk berpegang kepadanya. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Waktu udah lewat ya. Bilang aja nggak ada. Ya, bilang aja nggak ada biar nggak lama lagi. Nah, terima kasih. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah,
ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.